Baik, Bapak Ibu, tim GTK Kecepatan Kubu Tambahan, selamat pagi, Om Swastiastu. Ya, Om Swastiastu. Ucapan terima kasih kami dari tim GTK Kubu Tambahan, Bapak Ibu sudah hadir di room Google Meet pada kesempatan hari ini dalam acara kita, yaitu rencana workshop pengenalan akun pembelajaran bagi admin sekolah dan penyegaran sistem penilaian hasil belajar. Pertama-tama yang terhormat Bapak Koordinator Wilayah, Bapak Made Sudarmo yang sudah hadir di tengah-tengah kita pada kesempatan hari ini. Kemudian Bapak Ibu guru yang sudah memenuhi undangan kami untuk kita bertemu di Google Meet pada kesempatan pagi hari ini. Adapun agenda rapat kita hari ini yaitu yang pertama adalah acara pembukaan yang sudah kita lalui bersama. Kemudian acara kedua adalah arahan dari Pak Korwil, Kecamatan Kubu Tambahan. Dilanjutkan dengan penyampaian sesi materi yang akan disampaikan oleh Bapak Made Artame, yaitu tentang rencana workshop pengenalan akun pembelajaran bagi admin sekolah dan penyegaran sistem penilaian hasil belajar. Dan setelah sesi penyampaian materi akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab dan acara penutup. Baiklah Bapak Ibu guru yang saya banggakan, demikian susunan acara pada acara kita pada pagi hari ini. Acara selanjutnya kita dengarkan bersama arahan dari Pak Korwil, yaitu Pak Made Sudarmo. Untuk Pak Made kami persilahkan. Terima kasih Om Swastiastu. Bapak Ibu yang saya hormati, suara tiang bisa didengar, nggih? Terdengar Pak, sangat jelas. Silakan dilanjutkan. Terima kasih. Yang terhormat, jadi yang saya hormati Bapak dan Ibu semuanya, selaku tim dari G Guru dan Tenaga Pendidikan, dalam hal ini terkait dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB di Kecamatan Tambahan yang saya banggakan, Bapak dan Ibu dari unsur kepala sekolah ataupun dari operator, ataupun dari guru dan juga tenaga kependidikan yang saya hormati. Jadi pertama yang ucapkan selamat datang dan terima kasih di room ini, di mana Bapak dan Ibu sudah mau dan meluangkan waktu untuk kita bersama-sama mendiskusikan atau membahas terkait dengan perencanaan yang sudah dibuat rencananya atau desain oleh tim kita atau teman-teman kita yang tergabung dalam tim GTK dan nantinya dimotori oleh PKB, tim PKB, ya, sebagai upaya nanti untuk membantu kendala ataupun kesulitan-kesulitan dari teman-teman atau yang kita alami khususnya di Kecamatan Kubu Tambahan. Karena sampai saat ini kita jadi kadang-kadang banyak yang belum menyadari. Jadi belum menyadari akan pentingnya pembuatan akun belajar atau ID itu sendiri. Nah, terutama dari rekan-rekan kita yang terkait itu dari guru-guru. Padahal hal itu sangat-sangat membantu Bapak Ibu. Jadi sangat-sangat membantu. Tiang maklumi juga. Ya, jadi tiang maklumi juga mungkin ya itu terkendala dengan pertama, jadi kemampuan Bapak Ibu ya mungkin ada di antaranya ya. Jadi kemampuan dan Bapak Ibu untuk memahami apa sih fungsi dan gunanya manfaat dari ketika kita membuat akun belajar ID.
mungkin ini yang belum dipahami. Yang kedua, mungkin keterbatasan dalam penggunaan IT. Itu mungkin menjadi salah satu kendala juga, ya. Jadi mohon maaf mungkin Bapak Ibu yang sudah sudah masa kerjanya sudah lama, itu mengalami banyak kendala atau masalah-masalah dalam penggunaan IT. Ya, tetapi yang harap itu bukan menjadi satu alasan untuk kita tidak ikut dalam upaya untuk pembuatan IT. Karena ini sangat membantu dalam semua kegiatan, baik itu terkait dengan tugas-tugas personal atau profesional Bapak dan Ibu, dan juga terkait dengan bagaimana upaya kita untuk ya mendigitalisasi pembelajaran, terutama di situasi seperti sekarang ini. Nah, itulah sebabnya dari tim PKB yang tergabung dalam guru dan tenaga kependidikan di kecamatan ini, jadi memotori, jadi membuat satu inisiatif, dan ini sangat luar biasa. Saya apresiasi, bagus sekali Bapak Ibu, terima kasih ya. Dan saya harapkan juga dukungan dari semua pihak, baik itu Bapak Ibu kepala sekolah, guru ya, dan tenaga pendidikan, dalam hal ini operator dan juga tenaga yang lain. Mohon, jadi saya harapkan tidak ada lagi kendala-kendala yang tidak bisa kita selesaikan. Ya, jadi ruang ini nanti Bapak Ibu betul-betul dioptimalkan sebagai ruang diskusi dan pendampingan, khususnya bagi Bapak Ibu yang masih ya belum memiliki akun belajar ID. Ya, itu. Jadi yang belum, yang sudah, saya ucapkan terima kasih, dan itu optimalkan, gunakan dengan sebaik-baiknya. Karena sebagai ruang penyimpanan, ruang untuk membuat model-model, komunikasi dan sebagainya, banyak sekali fungsinya. Ya. Jadi sehingga yang harapkan nanti dari tim PKB, jadi pengembangan keprofesian berkelanjutan, ini merupakan bagian dari tim GTK, ya, betul-betul nanti memberikan tuntunan pada teman-teman kita. Jadi langkah apa yang harus disampaikan sesuai dengan di proposal itu, mari kita kaji bersama-sama. Oke, jadi mari kita kaji bersama-sama, sehingga Bapak Ibu kepala sekolah, sebentar yang minta pada tim itu bisa menayangkan proposal, sehingga betul-betul dipahami, dan itu bisa diakomodasi dalam RKS yang sudah Bapak Ibu susun di sekolah masing-masing. Ya, harapan tiang, nanti kegiatan ini bukan semata-mata mengharapkan piagam ya. Jadi walaupun nanti ada piagam, itu sebagai bentuk penghargaan atas apa yang kita lakukan, partisipasi dalam kegiatan ini. Tetapi yang terpenting adalah makna apa sih yang kita dapat, manfaat apa yang kita dapat dari kegiatan ini. Itu yang terpenting. Ya, harapannya semua guru yang ada di kecamatan ini yang belum memiliki akun belajar, itu bisa memiliki akun belajar. Oke, itu dulu. Setelah itu bagaimana memanfaatkannya? Nanti kita sambil sharing, kemudian setelah itu nanti kalau ada kendala, mari kita diskusikan lagi dalam ruang-ruang seperti ini. Ya, sehingga betul-betul nanti kita secara personal, kalau sudah kita memahami, menyadari, dan nanti merasakan manfaatnya, justru kita akan merasa, oh ternyata saya sangat dibantu dengan akun belajar ID ini. Jadi jujur aja, yang secara pribadi berkali-kali mencoba membuat, tetapi sampai saat ini belum ada kapasitas untuk pengawas, itu Korwil tidak ada. Ya, bahkan yang ikut mendaftar melalui akun dinas, dan sampai saat ini belum ada jawabannya. Belum ada jawabannya, belum ada responnya. Yang ingin sekali punya akun belajar ID, karena di sana kita diberikan ruang yang begitu banyak ya untuk melakukan eksplorasi, ya berkomunikasi, ya melakukan semua bentuk kegiatan kita, termasuk penyimpanan file kita, ya, sehingga betul-betul media ini, ya di cloud ini betul-betul kita optimalkan untuk peningkatan profesional kita. Nah, itu harapan tiang Bapak dan Ibu, terutama Bapak Ibu kepala sekolah, silakan dikaji ini, ya ini bisa dipertanggungjawabkan sebagai bentuk peningkatan kompetensi salah satunya ya, untuk semua teman-teman kita di kecamatan. Jadi tidak ada langgaran di sini, jadi jangan sampai berpikir oh itu tidak ada di RKS, itu ada kegiatannya untuk peningkatan
profesionalisme, peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidikan. Oke, itu harapannya, dan nanti Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini, nanti ketika ruang diskusi dibuka, mari kita betul-betul diskusikan ini sehingga apapun yang menjadi keputusan kita di sini bersama-sama itu bisa kita pertanggungjawabkan bersama-sama dan kedepannya bermanfaat untuk pendidikan dan teman-teman kita di Kecamatan Ubud Tambahan. Nah itu aja Bapak dan Ibu yang saya hormati. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu dari tim dan juga untuk semuanya yang sudah hadir, sudah berpartisipasi ya. Yang baca di sini 23. Ya 23, betul Pak De ya. Sebenarnya itu ada 45 kali 2 ya, kali 2 ya minimal ya. Itu ya mungkin ada kesibukan. Nanti informasi ini tolong disampaikan ke teman-teman atau sekolah-sekolah lain sehingga betul-betul menyebar atau bisa di-share ya, bisa mengikut dalam kegiatan ini. Terima kasih. Saya ucapkan saya akhiri dengan Param Santi. Om Santi, Santi, Santi. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih banyak niki Bapak Korwil Kecamatan Kubu Tambahan, Pak Made Sudarno sudah memberikan arahan kepada kami. Bapak Ibu guru yang saya banggakan, demikian tadi kita sudah dengarkan bersama-sama sambutan dan arahan dari Bapak Korwil. Acara selanjutnya kita lanjutkan kepada acara inti kita, yaitu penyampaian sesi materi tentang rencana workshop pengenalan akun pembelajaran bagi admin sekolah dan penyegaran sistem penilaian hasil belajar. Untuk itu, kepada Pak Made Artame, kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Terima kasih Bu Eka atas kerjanya dalam membantu kegiatan ini. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian yang terhormat Pak Korwil Kecamatan Kubu Tambahan, kemudian Bapak Ibu Kepala Sekolah, serta Bapak Ibu Guru. Dan juga yang lihat tadi ada beberapa operator sekolah yang hadir dalam sesi rapat virtual ini. Nah, jadi benar sekali apa yang disampaikan oleh Pak Korwil, yang langsung ke ini ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Korwil benar sekali bahwa akun pembelajaran itu hal yang istimewa sebenarnya bagi kita selaku pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah, karena sampai saat ini juga beliau Pak Korwil belum mendapatkan akun belajar ID, dan mudah-mudahan kemarin kayaknya sepertinya sudah diusulkan oleh Dinas Pendidikan akan diberikan gitu. Mudah-mudahan itu memang benar adanya, dan kita beruntung ya sebagai pendidik di sekolah diberikan akun belajar ID dengan berbagai keuntungan dan kelebihan. Nah itu utamanya. Jadi jangan ragu untuk menggunakannya karena ini dijamin oleh pemerintah. Kerahasiaan data, kemudian bagaimana kelebihannya gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita manfaatkan dari akun belajar ID. Nah, nanti ini akan dikupas langsung nanti dalam kegiatan workshop ya kita nanti ya di kecamatan. Nah, ini kegiatannya mungkin nanti bisa disampaikan lebih detail di sana. Ini tujuannya yang pertama itu mengenal akun pembelajaran kepada admin sekolah. Kenapa sih admin sekolah lebih dulu gitu? Semestinya memang seperti itu, karena yang mengeluarkan akun pembelajaran itu dari portal Dapodik adalah admin sekolah. Ya. Bisa kepala sekolah, bisa operator gitu. Jadi beliau lah yang pertama kali mengetahui apakah sudah muncul akun kita atau belum. Ya, biasanya secara otomatis kalau yang bersangkutan itu pendidik,
kemudian siswa kelas 5-6 dulunya ya, yang di tahun 2020, pendidik dan tenaga pendidikan juga. Dan saat ini rencana pemerintah memberikan akun pembelajaran dari kelas 1 sampai kelas 5 ya. Karena yang kelas 6 kemarin kan sudah tamat. Jadi semuanya akan dapat untuk di SD. Nah, untuk di PAUD itu rencana tahun ini juga akan direalisasikan, terutama mungkin untuk pendidiknya. Karena saat ini ya di kemarin di tahun 2020 guru PAUD itu juga tanpa akun pembelajaran, jadi tidak diberikan akun pembelajaran. Nah, kita yang sudah diberikan akun pembelajaran harus mau tidak mau harus dimaksimalkan, karena begitu banyak keuntungannya. Yang kedua ini melakukan aktivasi akun ya untuk semua warga sekolah. Nah, kemudian yang ketiga itu merencanakan dan memulai pemanfaatan akun pembelajaran dalam menunjang tugas dan fungsi pokok kepala sekolah, operator, pendidik, dan siswa. Karena selama ini, katakanlah bisa saya katakan kita belum bisa move on ya, katakanlah move on dengan Gmail kita gitu, Gmail standar kita gitu. Karena mungkin ketakutan atau mungkin tidak percaya atau belum mencoba gitu, bahwa akun pembelajaran itu sangat bermanfaat buat kita di pendidik dan tenaga pendidikan. Jadi begitu banyak kelebihan yang ada. Nah, terus ini kegiatan ini juga disinkronkan dengan penyegaran sistem penilaian hasil belajar siswa ya, yang akan digunakan oleh pendidik. Maka ini sasarannya kan dua admin sekolah dan juga 2 guru gitu. Nah, nanti yang fokus di admin sekolah itu terkait dengan pengenalan akun pembelajaran. Terus yang di guru sementara itu masih fokus di sistem penilaian hasil belajar siswa. Ini nanti bersama Pak Made Sudarmo ya, Pak Korwil, beliau akan mengkondisikan agar dalam pemanfaatan sistem penilaian aplikasi raport, mungkin nanti bisa berkolaborasi dengan tim katakanlah yang memiliki aplikasi raport di Kecamatan Kebutaman, mungkin Pak Made Suyase sama Pak Made Pasak ya. Nanti mungkin beliau bisa melakukan komunikasi dengan Bapak Ibu bagaimana merancang aplikasi penilaian yang sesuai dengan KD kurikulum darurat gitu. Karena selama ini analisa Pak Korwil itu masih aplikasinya masih menggunakan kurikulum standar, yaitu Permendikbud nomor 37 ya tahun 2018 masih yang itu digunakan. Jadi belum menggunakan SK Balitbang yang terbaru terkait dengan penerapan kurikulum darurat. Nah, yang perlu dibahas nanti ini kegiatannya, karena kemarin di WA grup GTK, info GTK gini ya, tim GTK, banyak teman-teman yang bentar. Oke, saya lanjutkan ya. Banyak teman-teman yang menanyakan waktu ya, waktu kegiatan ini. Waktu kegiatan ini di proposal tanggal 22 sampai 23 September ya, untuk programnya menggunakan Meet. Nah, ini yang perlu menjadi pembahasan. Ada masukan dari teman-teman, mungkin karena ini ada proses kegiatan PTS ya, mungkin ada baiknya diundur atau bagaimana. Ini kenapa asumsinya dipilih seperti ini, karena kegiatan kita daring mungkin bisa sama-sama dijalankan, itu sih
terutama pemikirannya kenapa dijalankan pada tanggal 22 sampai 23 Maret. Oke. Itu kemudian, oh ya, tadi mungkin saya belum sempat sampaikan juga kenapa juga harus admin sekolah, selain memang beliau yang lebih dulu, karena selama ini memang belum dimaksimalkan. Gitu. Mungkin ada teman-teman Bapak Ibu kepala sekolah dan juga operator sekolah yang sudah memanfaatkan akun pembelajaran mungkin akan lebih baik. Ya. Bagi yang belum ya mulai sesi ini, mulai di workshop ini kita bersama-sama memanfaatkannya. Mungkin bagaimana kita menata administrasi yang berbasis teknologi ya, yang berbasis Drive, penyimpanan file, kemudian surat masuk dan seterusnya. Biar bisa semuanya ditaruh di Drive. Oke, mungkin itu saja dari Tiang, karena nanti kalau disampaikan banyak ya tentu ini akan ini mungkin waktu dulu yang akan kita bahas untuk waktunya. Kemudian setelah waktu, ini materinya belum ya. Mungkin bisa dilanjutkan dulu ya dengan Pak Made ya selaku Pak Korwil. Nanti karena beliau juga menyampaikan sistem penilaian ya, penyegaran sistem penilaian bagi guru-guru di Kecamatan Buku Tambahan. Mungkin bisa ke Pak Made dulu ya Bu Eka. Yeah. Baik, teman-teman, rekan guru semuanya yang saya banggakan, yang masih ada di room, mungkin ada yang keluar juga tadi karena terkendala sinyal. Kita lanjutkan dulu setelah pemaparan dari Pak Made Artama. Kami mohonkan untuk Bapak Korwil, Pak Made Sudarmo untuk bagi sesi materi berikutnya. Pak Made masih di room, Pak? Oke. Masih Bu, masih. Ya. Oke, silakan Pak, untuk materi Bapak kami persilakan. Oke, terima kasih Ibu dari pembawa acara Pak D, Bapak dan Ibu. Jadi menyikapi dari ada usulan itu dulu ya beberapa teman terkait dengan jadwal itu ya. Jadwal. Mungkin itu menjadi pertimbangan juga untuk kita bersama-sama. Kalau memang saat ya, kita rencanakan 22 sampai 23 itu on, jadi in-nya. Kemudian 24 sampai 25 itu adalah on di sekolah masing-masing. Bisa kita undur, mungkin dapat teman-teman masih dalam kesibukan memeriksa hasil tugas atau penilaian di tengah semester ini ya, kita maklumi ya. Sebentar kita sepakati. Kalau ini kita ambil di kegiatan jeda, misalnya ya, pas jeda bagaimana, atau mungkin ada waktu lain yang menjadi pilihan dan pertimbangan, sehingga betul-betul yang kita libatkan itu bisa meluangkan waktunya dalam kegiatan ini bisa berjalan maksimal. Ya. Nah kemudian untuk terkait dengan penilaian Bapak Ibu semuanya, sesuai dengan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Gede dan juga kita pahami bersama, karena kemarin Tiang juga belum sempat koordinasi secara intens pada yang dimaksud di sini adalah Pak D yang membuat aplikasi Pak Gede ya, Pak Made Suyasi dan Pak Made Pasep. Ya, memang di sana di grup kemarin dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang sudah buat grup, ada salah satu kalau tidak salah kelas 5 ya, kelas 5 atau kelas 4 sudah menyampaikan format penilaian. Masalah pelaksanaan kita nanti bisa bahas bersama-sama. Masalah format atau aplikasi penilaian ya. Ya. Memang di sana mungkin nanti yang berdiskusi mempersiapkan lebih detail lagi Bapak Ibu ya, dengan berdiskusi, berkolaborasi dengan Pak Made Suyase dan Pak Made Pasep. Karena beliau yang membaca, yang membuat, dan ini untuk memberikan pada rekan-rekan semuanya. Oke. Sehingga kita betul-betul satu persepsi apakah bisa kita edit ya, karena di sana ada
yang lihat ada analisis hasil, ya, ada analisis hasil, tetapi di sana hasil dari masing KD di sana masih ada manualnya. Ya, artinya analisis ini belum langsung link ke rekap manual per KD dalam satu kegiatan penilaian untuk di masing KD yang dimaksud. Itu menjadi pembahasan nanti kita bersama-sama, ya, sehingga yang mungkin nanti akan menyiapkan lebih awal dengan berdiskusi dengan Pak Made berdua, Pak Made bisa, sehingga kalau memang ini bisa kita sedikit sempurnakan atau lengkapi, ya, sehingga betul-betul teman-teman itu bisa memanfaatkan aplikasi itu dan tidak lagi kerepotan harus menghitung secara manual, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sempat yang juga buka aplikasinya, di sana memang KD yang muncul itu masih KD yang normal. Jadi sesuai dengan Permendikbud nomor 37/2018, ya, yang merupakan penyempurnaan dari khususnya kompetensi inti dan kompetensi dasar. Ini semua terakomodasi. Sementara sisi lain itu kita menggunakan pembelajaran mengakomodasi dari Balitbank itu tentang penyederhanaan atau kondisi darurat. Ya, ini menjadi satu catatan juga, sehingga ada kesulitan bagi rekan-rekan nanti untuk menyambungkan, ya, jadi menyambungkan antara apa yang sudah direncanakan dengan tagihan dalam aplikasi. Ya, jadi dengan tagihan yang diminta di aplikasi. Artinya kita takutkan nanti KD itu tidak muncul, tetapi di aplikasi diminta. Kalau tidak diminta, kalau tidak ada dikasih nilai, tetapi dalam raport itu muncul, artinya itu otomatis menjadi catatan, itu nilai terendah. Rasanya seperti itu pemahaman Tiang. Ya, sehingga inilah yang betul-betul kita coba cermati dulu bersama-sama, ya, sehingga nanti apa yang kita gunakan itu bisa betul-betul bisa nyambung dengan yang Bapak Ibu laksanakan kita dalam pembelajaran itu. Jadi tidak ada kendala-kendala lain. Nah, itu dulu Pak D, Bapak dan Ibu semuanya. Ya, mungkin saya juga perlu waktu untuk membuka minimal satu aplikasi, ya, satu aplikasi secara detail. Jadi korelasi dari penilaian harian, di sana kan yang lihat penilaian harian, rekap, raport, identitas, ya, identitas, kemudian di sana ada nilai maksimal, nilai tertinggi terendah, average atau rata-rata, ya, kemudian capaian dalam KD dan di link itu langsung ke rekap raport. Nah, ini Pak D, Bapak Ibu semuanya, yang mohon waktu dulu. Nanti mungkin perlu yang 1-2 hari Bapak Ibu. Terus terang yang buat janji dulu dengan Pak Made berdua. Pak Made hadir di sini, ya, Pak Made Suyase dan Pak Made Masa hadir pada. Pak D Suyase ada kayaknya? Tidak ada ya Pak D, ya? Pak Made ya? Terlihat terluar mungkin terkendala sinyal Pak atau Pak Made. Tadi sempat dia sudah masuk. Nanti padahal kelihatan sempat masuk. Nanti mungkin saya buat room khusus untuk nanti bisa di WA saja Pak. Dia buat room khusus dulu bertiga, sehingga atau nanti dengan teman-teman, ya, teman-teman PKB yang paham tentang aplikasi, sehingga kita betul-betul memahami Bapak Ibu. Itu yang saya harapkan. Jangan sampai nanti Bapak Ibu yang menggunakan justru tidak mengerti, ya, tidak mengerti tentang aplikasi itu, sehingga kita dulu yang memahami bersama apa maksudnya, apa keterkaitannya, dari mana munculnya nilai ini, kenapa bisa seperti ini, apa dampaknya bila kita salah mengisi nilai seperti itu. Ya, setelah itu baru nanti kita perlahan-lahan kita kembali sosialisasikan pada teman-teman, sehingga betul-betul mereka memahami, bisa menggunakan itu dengan benar. Ya, itu harapan Tiang, Pak D, Bapak dan Ibu semuanya. Tiang juga mohon waktu, kalau memang bisa diundur itu bagus sekali.
Sehingga tiang ada waktu untuk berdiskusi dulu dengan beberapa teman, khususnya Niki dengan pembuat aplikasi. Oke, nah, nanti tolong bantu Bade ya. Ya beberapa teman kita diskusi aja enggak apa-apa, sama dengan ketika kita rapat aja. Nggih, yang penting kita berbuat yang terbaik untuk Kecamatan Kebutambahan. Nggih. Nggih, iki manten Ibu Eka ya dan teman-teman. Saya ucapkan terima kasih, waktu yang kembalikan. Nggih. Om Santi Santi Om. Santai-santai Om. Baik, terima kasih untuk Pak Made Sudarma sudah menyampaikan tentang perencanaan penyegaran sistem penilaian hasil belajar kita yang mungkin perlu banyak revisi. Kemudian dari Pak Artamo juga sudah menyampaikan tentang perencanaan pengenalan akun pembelajaran bagi admin sekolah dan juga kepala sekolah. Baiklah, untuk teman-teman, demikian tadi sudah kita dengarkan sesi pemaparan materi. Berikutnya akan kami berikan room atau waktu kepada Bapak Ibu guru yang mengikuti sesi rapat kita hari ini untuk jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menanyakan baik kepada narasumber Pak Made Artamo maupun ke Pak Made Sudarma tentang pembahasan yang kita lakukan tadi. Baik, saya persilahkan 3 penanya yang ingin menanyakan baik tentang pengenalan akun ataupun tentang penyegaran sistem penilaian hasil belajar kita untuk tahun ini. Silakan. Mungkin bisa dengan raise hand atau langsung menyatakan pertanyaannya di room ini atau bisa juga lewat chat. Kami persilakan. Sambil menunggu ya Bu Eka. Mungkin yang sampaikan secara umum untuk anggarannya, karena di sini ada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang akan memutuskan ya terkait menyetujui terkait dengan anggaran ya. Mungkin untuk diketahui, meskipun ini daring, kenapa kok ada anggaran gitu? Bisa saja sih kalau misalnya total gratis ya, total gratis bisa saja gitu. Artinya, tapi karena di tahun 2020 juga modelnya seperti ini, jadi memang gratis, memang di online. Tapi tetap Bapak Ibu memberikan kontribusi ya. Jadi kepala sekolah itu memberikan kontribusi karena di sana ada pembiayaan operasional. Gitu. Kalau misalnya ini ya, misalnya untuk akomodasi internet dan listrik kegiatan. Nah, kenapa kok ada seperti ini? Karena waktu tahun lalu kan itu dilaksanakan memang daring tapi terpusat di SD 1 Bile gitu. Di sana ada katakanlah sekretariat gitu. Karena ini kita mengundang Pak Kades atau Pak Kabid atau pejabat lain di dinas. Nanti beliau akan datang gitu. Nanti beliau akan datang kalau modelnya seperti ini gitu. Tapi kalau memang full daring, jadi para pejabat dinas itu tidak akan datang ke tempat kita gitu. Nah, itu sih kenapa sih harus bayar gitu. Kemudian untuk piagam gitu. Kalau misalnya piagam ini daring, tentu ini bisa kita pangkas dananya gitu. Paling tidak kita harus memberikan kompensasi kepada Pak Kades ya, Pak Kades karena beliau yang akan menandatangani karena kita menggunakan tanda tangan beliau gitu. Ataupun sekarang mungkin tanda tangan digital ya. Kemarin Pak Made Sudarma, Pak Korwil memberikan informasi terkait dengan tanda tangan digital bagi pejabat struktural ya yang di Buleleng mungkin sudah ada. Itu juga kita juga harus menyadari lah hal itu gitu. Ini untuk piagam, karena kalau piagam dicetak, kami yang cetak ya di panitia, kemudian kami harus minta tanda tangan dan cap basah. Itu di Dinas Pendidikan juga kita memberikan kontribusi ya, bukan bayar ya. Kalau bayar kita yang salah nanti. Kita memberikan kontribusi kepada tim di sana untuk permohonan tanda tangan. Itu kalau dulu yang sebelum-sebelumnya itu 10.000 per piagam. Ya, sekarang yang diserahkan ke Bapak Ibu saja. Untuk korespondensi ini kenapa kok seperti ini gitu?
Ya, ini terkait dengan surat menyurat, kemudian penjajakan ke sana dengan tim GTK ya. Jadi kita di panitia itu biasanya selalu melakukan koordinasi dengan tim GTK. Konsultasi sampai beberapa kali ke sana. Itu. Nah, ini kalau pejabatnya datang ya kita berikan katakanlah transport untuk pejabat yang datang. Kemudian ini untuk kegiatan ya, kalau kegiatannya terpusat. Nah, lanjut. Nah, ini untuk honor narasumber. Ini sementara saya jadikan 3 paket ya. Untuk paket 1 ini 150. Ya. Untuk paket 2 ini kali 2. Ini 400.000. Ini untuk 2 orang ya. Terus untuk paket 3 ini 300.000. Oke. Nah, ini kenapa kok katakanlah ini memang angkanya murah sekali kalau dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan di luar sana itu memang beda. Ini karena kita pemberdayaan ya. Mohon maaf Pak Korwil karena beliau juga masuk di narasumber. Jadi ini sangat kami mohon ya kerendahan hati beliau karena tidak bisa kami lakukan atau berlakukan seperti yang di luar sana gitu. Mohon maaf ini. Jadi ini hanya sekadar honor ya, kadar honor atau transport bagi narasumber. Kemudian ini konsumsi panitia. Kenapa ada konsumsi panitia? Karena tadi memang terpusat gitu. Ya, ini jumlahnya ini untuk snack, kemudian ini untuk nasi bungkus ya. Termasuk juga jika undangannya datang gitu. Kenapa 15 orang? Karena memang dibatasi 15 orang. Nanti yang juga serahkan ke K3S nantinya ke Bapak Ibu kepala sekolah bagaimana baiknya gitu. Kemudian untuk pelaporan 200.000 ya. Terus untuk cadangan sekitar ini. Nah, ini ada angka 6.750 sehingga dikalkulasi 45 sekolah itu masing-masing dibebankan biaya pendaftaran 150.000. Jadi 150.000 ya untuk setiap sekolah ya, bukan setiap peserta. Karena di satu sekolah itu ada 4 peserta, 2 peserta kepala sekolah dan operator, kemudian ada 2 guru, ya ada 2 teman guru. Itu untuk pendanaan, mohon maaf ini seperti itu adanya. Sekarang tinggal Bapak Ibu memilih ya opsinya kalau memang seperti ini. Kalau mau dikurangin ini misalnya di piagam dicetak di masing-masing sekolah, itu bisa kita turunkan mungkin jadi 100.000 per sekolah. Nah, karena ini juga kembali ke penyampaian tadi ya di Pak Korwil, karena ini memang legal ya. Jika kita memang menggunakan anggaran BOS untuk kegiatan pengembangan GTK, itu memang sudah sangat baik untuk itu gitu. Artinya kita diberikan, jadi saya pikir tidak masalah kalau di apalagi RKS masing-masing. Ya mungkin dari saya tambahannya Bu Eka. Sambil menunggu Bapak Ibu. Oh ini kebetulan Pak Wayan Sri sudah di sini. Pak Wayan mungkin bisa menyampaikan. Ya baik, lagi Pak Wayan Tridana mungkin sudah menyimak apa yang sudah disampaikan oleh Pak Made Artame menyangkut anggaran Niki. Mungkin bagaimana jawaban sebagai K3S Niki dari Pak Wayan Tridana, silakan berikan pencerahan, waktu yang persilakan. Oke, Om Swastiastu Bu, Pak Gede, juga Pak Korwil, ucapan maaf Niki tiang baru bergabung Niki karena ada kesibukan. Jadi masalah apa yang disampaikan RAB dari 2 tim
PKB, ketemu tambahan memang benar adanya. Jadi silakan laksanakan program-program yang sudah dirancang dan tetaplah berkoordinasi. Nanti masalah pembiayaan yang sudah dianggarkan nanti atau diberi sharean kepada masing-masing sekolah, kami sendiri sebagai Ketua K3S juga sudah meng-share kegiatan ini. Nanti apabila terjadi kekurangan-kekurangan, baik pencetakan sertifikatnya, kalau bisa nanti langsung saja dicetak oleh Pak Gede sertifikatnya, sehingga nanti sekalian minta tanda tangan basah kepada Pak Kadis. Jadi masalah transport dan sekedar partisipasi ke Pak Dinas dan penandatangannya, kami nanti dari K3S akan berusaha menyiapkan dananya itu. Jadi tolong dulu nanti laksanakan sesuai dengan jadwal, bagaimana sistem yang terbaik, mari kita gunakan yang terbaik. Kalau memang sudah level 3 sudah menurun, apa bisa kita laksanakan secara luring dengan protokol kesehatan yang ketat juga. Kemudian kalau karena pesertanya banyak, apa kita panitia saja langsung bertemu dan dilaksanakan secara daring kepada peserta yang lain. Nah, itu yang saya bisa sarankan. Kami tetap mengapresiasi, mendukung kegiatan tim PKB sehingga tidak ayam nantinya ke depan. Begitu juga yang lainnya, tim-tim yang lainnya yang ada di K3S, kami mohon ya partisipasinya, gregetnya, sehingga walaupun dalam keadaan daring, tetap kita melaksanakan program sesuai dengan harapan yang kita harapkan nanti ke depan untuk mensukseskan program-program di K3S. Nah, itu sementara tanggapan saya. Segala sesuatu yang masih kurang bisa dianggarkan dari sekolah, karena mungkin saat ini di RKS belum dianggarkan yang 150 tiap sekolah. Nanti diusahakan oleh masing-masing kepala sekolah secara manual pembayarannya dulu sementara. Nanti ke depannya baru bisa dianggarkan di RKS. Karena sekarang RKS-nya sudah akan deal, ditandatangani untuk perubahannya. Nah, terima kasih. Sementara itu dulu yang saya sampaikan. Om Santi Santi Om. Sukses semua. Oke, terima kasih banyak Nike, suara dari Ketua K3S. Sudah sangat mendukung kegiatan ini, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Bagaimana Bapak Ibu guru yang mengikuti rapat ini? Apakah ada pertanyaan dari penyampaian-penyampaian yang sudah dilakukan, baik menyangkut tentang sosialisasi, rencana kegiatan, anggaran, kemudian mungkin ada pertanyaan tentang penyegaran sistem penilaian kita kepada Pak Korwil yang sudah begitu semangat mendampingi kita pada kesempatan hari ini. Itu ada dari Pak Wayan Suyoga. Pak Wayan Suyoga, pertanyaannya. Silakan Pak Wayan. Sukses semua untuk waktunya. Terima kasih banyak. Iki yang apresiasi acara hari ini yang memberikan ruang untuk kita berdiskusi tentang kegiatan yang akan kita laksanakan, dan juga rutinitas kegiatan itu bisa tetap berlangsung agar tim PKB kecamatan itu tetap eksis di. Nah, pertama tentang masalah kegiatan. Tadi ada waktu kegiatan. Kemarin kan kita sudah rapat dengan seluruh kepala sekolah bahwa pelaksanaan UTS itu tidak melibatkan peserta didik di sekolah. Artinya mungkin jika memang tidak melibatkan peserta didik di sekolah, bila pelaksanaannya yang lebih condong ke daring. Karena dengan daring kita bisa lebih hemat anggaran dan biaya, dan juga guru bisa juga melaksanakan kegiatan UTS sambil mengikuti proses kegiatan. Nah, ini yang pertama yang sampaikan baik di kegiatan dan juga
tentang pendanaan. Kemudian tentang kegiatannya, karena Niki mepet, kalau dihitung mungkin komunikasi dengan tentang penilaian yang akan kita bahas, baik itu Pak Suyase dengan Pak SD1 Pak, itu lebih cepat dilaksanakan agar Niki nyambung nantinya, karena waktunya yang sangat mepet sekali, agar kita nanti sudah mencantumkan waktu, karena narasumber yang belum siap malah menjadi mundur ke belakang. Mungkin itu evaluasi dan juga masukan yang bisa Tiang berikan selaku tim dan juga kepala sekolah. Mungkin Tiang kembalikan mungkin ke operator atau narasumber. Terima kasih. Terima kasih Pak Syugardi, Kepala Sekolah SD Negeri 4 Amblang sudah menyampaikan apa yang ingin beliau sampaikan. Mungkin ada bisa ditanggapi, mungkin kita bisa bicarakan hari ini fix tentang penyelenggaraannya kapan, mumpung masih ada waktu 30 menit ke depan kita untuk membahas masalah ini, Pak Artama. Mungkin bisa diberikan jawaban, Pak Artama. Untuk waktu, jika memang jika memang Bapak narasumber ya, karena ini Pak Korwil yang selaku narasumber dan juga timnya nanti termasuk Pak D. Suyase dan Pak D. Pasak ya, itu yang terkait dengan penilaian. Bagaimana kalau memang beliau siap, mungkin kita bisa laksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat ya. Jadwal yang sudah dibuat yaitu tanggal 22 sampai 23. Kalau memang sekarang dia kembalikan ke Pak Made Sudarmo ya, Pak Korwil, termasuk juga nanti timnya, karena belum sempat ketemu, mungkin ini belum sempat ketemu dengan timnya Pak Made Suyase dan Pak D. Pasak ya. Mungkin gimana Bapak untuk kegiatannya kalau misalnya tetap di tanggal ini gitu. Oke. Makasih Pak. Pak D, Bapak Ibu semuanya. Tiang janji kalau memang itu tanggalnya 22 sebenarnya tidak masalah, nanti mungkin malam yang akan ketemu di room dengan Pak D. Suyase dan Pak Made Pasak dan juga beberapa teman yang lain ini untuk mendiskusikan biar ada kesamaan persepsi dulu ya. Ini kesamaan persepsi sesuai dengan rujukan tentang sistem penilaian yang akan kita gunakan bersama-sama. Kalau memang itu jadwalnya tidak ada keberatan dari teman-teman, terutama dari peserta, nah itu ya siap aja tanggal 22 dengan Pak D. Nanti malam Tiang akan buka diskusi dulu ya. Jadi Tiang akan bedah bersama sehingga nyambung, karena beliau yang membuat bukan Tiang. Beda halnya dengan kalau di Sawan. Kalau di Sawan Tiang yang membuat, Tiang yang membuat, sehingga tidak ada masalah lagi kapanpun Tiang siap. Karena Tiang yang merancang atau menskenario gitu. Silakan, tidak apa-apa Pak D. Silakan lanjut aja, tidak apa-apa. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain itu dari Payan Suyoge jadwalnya masih tetap karena pertimbangannya daring, artinya di kegiatan PTS itu dilaksanakan secara katakanlah luring terbatas karena bagi soal kemudian anak-anak pulang, mungkin itu maksudnya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain bagaimana? Karena kemarin di tim PKB mungkin karena belum jelas ya kegiatan PTS-nya kemarin, sehingga opsinya ya diundur di tanggal 27 sampai 28 ya. Silakan saja gimana baiknya. Kemudian yang kedua dari Pak Yan Suyoge terkait dengan mode ya, mode kegiatan kita. Itu semestinya ada, karena yang bisa kita ambil adalah dua opsi. Pertama full daring. Full daring artinya semuanya pisah-pisah gitu, termasuk para undangan juga pisah gitu, termasuk panitia pisah. Nah, atau semi daring ya, semi daring artinya ada kegiatan yang di satu titik
untuk para undangan dan panitia sedikit ya, sehingga itu juga ada pembiayaan konsumsi, termasuk juga transport untuk para undangan. Oke, itu silakan Bapak Ibu memberikan pilihan ya, terutamanya Bapak Ibu Kepala Sekolah ini menanggapi pertanyaannya Bapak Oyan Suyogo. Pak D, Ya. mumpung yang hadir di sini juga ada dari guru-guru teman-teman kita, kira-kira di tanggal itu bersamaan dengan juga sedang proses penilaian mereka, ya, seperti yang sampaikan tadi, mereka tidak akan merasa terlalu berat begitu waktunya, masalah waktu ya. Ya, karena Nah, itu dah, Mas. memang ini menjadi kebutuhan sesegera mungkin, Pak. Karena penilaian tengah semester nanti juga masuk ke nilainya, kan itu ya, nilainya juga tengah semester kan diakomodasi dalam format penilaian dan sekaligus masuk di aplikasi. Ya, kalau mereka misalnya tidak merasa keberatan, artinya nilai hasil kerja anak-anak bisa diperiksa setelah kegiatan. Itu tidak apa-apa, nanti yang tetap janji bisa menyampaikan apa yang menjadi pesan-pesan kita bersama nanti di penilaian. Mungkin begini Pak, Bapak Ibu yang hadir di sini mungkin bisa ditulis ya di chat ya, terkait dengan tanggalnya ditetapkan atau diundur gitu saja. Mungkin bisa bantu tuliskan di chat atau mungkin bisa. Ya, sudah deh. Ya, Pak. Pak Yan, lanjut Pak Yan. Napi saya disampun kabar wau oleh Pak. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Korwil memang benar ada itu. Jadi tanggalnya itu ditetapkan ampun tanggal 22 sampai 23. Jadi pembukaannya itu pakailah seminar Pak. Jadi undangan dihadirkan di suatu lokasi sehingga guru-guru yang ikut dan operator sekolahnya itu langsung daring saja. Jadi undangan dan panitia dan narasumber itu pakai SIM daring, Pak. Jadi cari lokasi yang khusus, dari sana menyampaikan rancangan-rancangan dari tim PKB. Sehingga kami nanti bisa membantu fungsinya, transport undangannya, Pak. Sehingga ada partisipasi atau apresiasi kepada para undangan. Nanti kalau semuanya lewat daring pool, nanti kan kasihan juga undangan tidak dapat apa-apa, kasihan juga itu. Kirim dan lewat WA, Pak. Lewat WA kirim. Lewat WA kirim nih. Dados Pak Dados. Nanti kita di Korwil aja, ruang Korwil aja, ruang rapat Korwil ya. Di Korwil gitu. Di Korwil, panitianya di sana diundang langsung narasumbernya, nanti guru-guru yang ikut di dalamnya itu dari sekolah, karena sekolah itu kan anak-anak cuma mengambil tes langsung pulang, sehingga guru itu ada waktu untuk mengikuti kegiatan PKB ini, itu Pak, itu maksud yang kita tidak ada gangguan. Jadi kita ada jadwalnya Pak, tanggal 22 supaya cepat selesai kegiatan ini dulu. Ini Pak Mungkin dari Pak Yan juga ada lagi Pak. Gimana Niki, disepakati untuk rekan-rekan nih penetapannya bahwa tetap diselenggarakan tanggal 22, 23 dengan tatap muka terbatas. Mungkin bisa seperti yang disampaikan Pak Artame, silahkan mengisi di kolom chat. Bapak Ibu yang sudah hadir di sini berpartisipasi sambil belajar menggunakan Google Meet. Mungkin ada yang pertama kali Niki yang mengadakan pertemuan dengan Google Meet. Ayo kita belajar sama-sama memanfaatkan perkembangan teknologi ini untuk kita rapat seperti ini. Silakan mungkin untuk semua yang hadir sekalian biar terlihat absensinya di kolom chat, silakan langsung diisi persetujuannya, kami persilahkan. Silakan Bapak Ibu yang sudah hadir di sini memberikan persetujuannya melalui kolom chat. Karena ini saya lihat nganggur nih kolom chat tidak dimanfaatkan. Silakan dimanfaatkan kolom chatnya untuk memberikan persetujuan. Kak Gede Susila. Ya, dia mau pendapat sedikit langsung mangkon. Silakan Bapak. Masalah modelnya tiang setuju saja.
dan jadwal. Kemudian masalah biayanya kalau bisa ditekan lagi supaya biayanya lebih kecil, karena apa? RKAS-nya sudah selesai dan tidak ada anggaran untuk kegiatan ini. Nah, kalau bisa biayanya diturunkan. Nah, demikian saja yang bisa sampaikan. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Oke, Suksema, Kak Gede usulannya, Pak Artama, penyampaian dari Kak Gede, bagaimana katanya untuk kembali direvisi masalah anggaran, mudah-mudahan bisa. Yang lain, silakan. Ya, setuju, Bu. Mungkin langsung. Ya. Pak Ian. Langsung lagi. Jadi masalah anggaran, jadi masalah sertifikat cetak saja, anggarannya itu turunkan dari 150 menjadi 100, Pak De. Itu aja. Ampura Pak Wayan. Niki kalau tiang di RKS sekolah itu tetap masih menganggarkan untuk workshop guru, Pak. Coba dicek lagi tentang RKS-nya. Coba kembali, rasanya kalau tiang di sekolah itu masih menganggarkan workshop untuk guru. Nah, coba supaya nanti kita bisa buat laporan untuk gininya. Kalau misalnya ini 100.000 tidak bisa dilaporkan, mungkin nanti akan menjadi sebuah kebiasaan yang kurang baik di kita. Kita tetap nanti yang kalau memang dia tidak menganggarkan di RKS, itu silakan atur. Tapi kalau kami misalnya ada anggaran di RKS, supaya bisa dibuat pelaporannya. Bagaimana Pak Wayan? Kami siap 150 kalau dicetakkan sertifikat. Ada dapat Niki, silakan Pak Yansri. Ya, tadi apa yang disampaikan Pak Suyogo memang benar, Bu. Tapi beberapa sekolah seperti kami ini belum menganggarkan biaya workshopnya, cuma transport yang dianggarkan. Untuk pendaftaran sudah dianggarkan, mungkin tahun depan nanti kita anggarkan kembali. Jadi maksud saya nanti kekurangannya itu nanti dari KPM itu. Kalau memang sudah masalah, artinya apa permintaan dari salah satu kepala sekolah Pak Susilo itu kan biayanya supaya ditekan. Mungkin sama seperti saya itu tidak menganggarkan biaya workshop untuk pendaftarannya. Karena kekurangannya mungkin lupa lah. Nanti untuk itu nanti sah-sah saja, biaya itu ditekan. Nanti untuk laporannya nanti silakan. Maksud saya nanti kalau bisa nanti sekolah itu ya, sebesar 100.000, ya, nanti janganlah dilaporkan, gimana lah caranya gitu. Atau laporan transport boleh, kalau pendaftaran dipakailah uang transport dipakai itu redaksinya. Jadi kami tidak menganggarkan juga pendaftaran, cuma menganggarkan transport. Ampura Pak. Masih pandemi. Bapak Ibu yang dihormati, terutama kepala sekolah ya. Kalau yang baca dari biaya ini tidak besar sebenarnya 150.000 untuk 4 orang nih, kan itu Pak De ya. Untuk piagam Iya, betul, Pak. 4 orang. Kalau dihitung 150.000 ke 75 berarti 37,5 per peserta. Bayangkan itu untuk di dinas saja itu hitungannya lembar, Pak. Jadi hitungannya bukan satu sekolah satu gitu. Di sana hitungannya lembar. Kalau 4 berarti mohon maaf ya, kontribusi satu sekolah berarti 40 di sana. Sudah masuk di sana. Nah, itu sehingga untuk dipahami bersama, maksudnya Pak Wayan Sri sudah bagus sekali membantu teman-teman. Nah, itu mohon menjadi pertimbangan. Kemudian kalau ini transport Pak Wayan, kalau Bapak di sana mengeluarkan transport untuk kegiatan ini di masa pandemi, kan itu terdadas Pak. Karena dilaksanakan secara daring, dan Pak karena guru tidak keluar dari sekolah nih, terdadas dengan transport, Nah, untuk biayanya makin dia serahkan pada sekolah punaki caranya Nah, makin silakan enggak apa-apa. Kalau memang itu disetujui 100 enggak apa-apa. Kalau memang 150 juga enggak apa-apa karena ini sudah biayanya sudah sangat murah ya.
untuk kegiatan pencetakan piagam dan yang lainnya. Nggih, mereka nggih yang ikut nibrum jadinya. Nggih, silakan Bapak lanjut ya. Nggih, waktu kita tinggal 8 menit, Bu. Berbatas Pak ya. Nggih, nggih. Kemudian ini ada Pak D. Ardo ya. Silakan Pak D. Mungkin lagi satu saja. nggih. Baik, Om Swastiastu. Swastiastu. Terima kasih Swastiastu, ya. izin Pak Purwil, dan Bapak Ibu Kepala dan Pak D, teman-teman rekan guru semua. Terkait anggaran, mungkin yang kebetulan jadi bendahara BOS, seingat saya ini mungkin perlu dikomunikasikan juga dengan Bu Suniarmi. Nah, untuk kegiatan workshop terutama pendaftaran itu sebenarnya nempel di anggaran transportasi dan akomodasi kegiatan workshop atau pelatihan GTK. Nah, dana ini yang bisa diambil untuk kegiatan pendaftaran. Itu kalau di RKA BOS itu kodenya kode 06, kemudian kode SNP 040621, kode rekening terakhir 52. Itu bisa dicek. Kalau di awal semester itu awal tahun semua mencantumkan karena ada arahan dari Pak Nyoman Yase, seandainya ini tidak ada transport, terus pembayaran workshop yang bayar dari mana? Ya, tempelkan di sini, dan kebetulan di sekolah kami masih ada anggarannya di tahap 3 untuk jaga-jaga seperti ini. Mungkin bisa dicek, memang tidak kelihatan redaksinya biaya workshop, bukan seperti itu, tapi redaksinya adalah transportasi dan akomodasi kegiatan workshop atau pelatihan GTK. Ini nyambung dengan peningkatan profesionalisme guru dan tenaga pendidikan dari segi biaya. Kemudian mungkin ini sedikit pendapat pribadi saya terkait dengan workshop-workshop yang kita lakukan selama ini. Nah, untuk akun pembelajaran, seingat saya itu sudah berkali-kali dilaksanakan dari Kementerian Pendidikan, sudah pernah dilaksanakan itu kerjasama dengan Google Master Trainer dan Revo dari kementerian langsung. Kemudian dari Dinas Pendidikan juga sudah pernah mengadakan kegiatan dari Google Master Trainer. Kemudian dengan topik yang sama akun pembelajaran kita laksanakan sekarang juga. Rencananya kita akan laksanakan. Nah, dari kegiatan pelatihan yang saya tangkap, mungkin yang saya cermati atau analisa yang kurang itu adalah tindak lanjut setelah kegiatan. Jadi sering sekali kita ini menjadi PR bersama mungkin dalam sebuah pelatihan, kita setelah pelatihan ya sampai di sana stop. Tidak ada tidak lanjut, tidak ada umpan balik, tidak ada refleksi. Nah, saya berharap karena ini akun pembelajaran, setelah ini kegiatan pelatihan diadakan, semua guru sudah aktifasi akun pembelajaran, kemudian kebetulan Pak D kan Google Master Trainer, itu bisa dicek semua guru sudah aktifasi, terus manfaatnya ke depan apa? Mungkin ini bisa kita manfaatkan untuk pengembangan RPP secara daring, penilaian secara daring. Jadi tidak hanya mandek di sini, sehingga ini bisa terus ditindaklanjuti dan terus terpakai. Jadi tidak mandek. Karena selama ini ya pelatihan kita, mohon maaf, ini sebenarnya bisa dianalisa sendiri, bisa direfleksi. Setelah pelatihan ya selesai. Di berikutnya kita adakan latihan ulang yang pesertanya sama lagi, topik yang sama. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Mungkin dia langsung tanggapi ya, Bu, karena waktu ini. Silakan, Pak. Jadi terima kasih ya Pak D terkait dengan usulannya, dan terima kasih juga atas pencerahannya terkait dengan penggunaan dana BOS ya, itu sudah jelas sekali dan saya pikir tidak masalah ya seperti yang disampaikan teman-teman dan juga Pak Korwil tadi sudah menyampaikan. Nah, kemudian terkait dengan pemilihan topik ya, kenapa sih ada akun pembelajaran lagi? Nah, ini sebenarnya begini ya Pak D, sasaran utama dari akun pembelajaran yang akan kita laksanakan ini untuk workshop akun pembelajaran kita di keutamaan yang tertanggal pada 22-23, itu yang utamanya adalah kepala sekolah dan admin gitu. Jadi ini beda gitu. Kalau yang kemarin-kemarin mungkin pesertanya adalah dari guru-guru dan dalam tanda kutip seperti yang Pak D katakan itu saja gitu. Jadi orang itu saja yang ikut kegiatan, tapi kali ini beda gitu. Jadi saya ingin punya mimpi ya,
karena kebetulan saya mengikuti pola-pola kegiatan di kepala sekolah, kemudian teman-teman dalam mengelola sekolahnya di tempat di tempat ya, termasuk juga bagaimana admin sekolah ya, operatornya. Jadi saya ingin biar itu dimaksimalkan oleh operator dan kepala sekolah. Paling tidak kepala sekolah yang mohon maaf, yang mungkin dalam tanda kutip sudah kesulitan dalam pengenalan teknologi, paling tidak beliau tahu gitu. Beliau tahu jalannya seperti apa sih gitu. Jadi sehingga di kepala sekolah dulu, kemudian di admin biar lebih mantap gitu. Jadi semuanya di sana dulu. Untuk yang teman-teman guru sebenarnya kita fokus di sistem penilaian gitu. Penyegaran sistem penilaian yang akan disampaikan oleh Pak Korwil nanti. Kalau teman-teman guru saya pikir untuk akun pembelajaran sudah katakanlah sudah dalam kategori mahir. Tapi ini yang untuk admin sekolah dan juga termasuk juga kepala sekolah, saya pikir di sana masih perlu kita mantapkan lagi, kita optimalkan lagi. Ya, itu sih Pak De, dan terima kasih tadi sudah memberikan masukan. Ini ada Pak Pande ya, mohon maaf Bu Eka, ya langsung saja ini. Silakan Pak Pande. Ya, terima kasih Pak Gede. Ini kan masalah kisruhnya di sini masalah pembiayaan di RKA, Bos. Nah, di sini biar tidak menjadi pertanyaan, mumpung di sini Bu Suni ada di sini, bisa ditanyakan masalah terkait dengan pembiayaan, masuknya di mana untuk pembiayaan di rencana yang kita buat ini, yang 150.000. Oh, itu saja Pak Pande. Ya. Bu Suni ada ya? Ini di sini Bu Suni. Oh, ya silakan Bu, disampaikan mungkin. Silakan mungkin Bu Suni singkat aja. Niki sudah waktunya hampir habis. Silakan Bu Suni. Oh iya, terima kasih. Gini, kalau untuk workshop itu bisa dibiayai berupa konsumsinya, itu konsumsinya itu bisa masuk ke rekening 52, bisa juga ada pembelian pulsanya juga bisa. Kalau mau menganggarkan misalnya untuk pengeluaran pulsa untuk kegiatan workshop bisa itu dipakai. Nanti kalau yang melengkapi SPJ-nya itu kan ada daftar hadirnya, seperti ini foto-foto kegiatannya, itu yang nanti akan dijadikan kelengkapan di dalam SPJ, seperti ini aja. Yeah. Yeah. Terima kasih Bu Suni. Okay. Mungkin ini ya langsung yang Bu Eka. Sudah cukup ya semua ya. Mungkin yang simpulkan langsung ya. Ya, silakan Pak. Karena ini waktunya mohon maaf. Sebelumnya Bapak Ibu silakan diisi daftar hadirnya. Karena dia sudah bagi di sana daftar hadirnya di chat ya. Ada daftar hadir di sana. Nah, jadi simpulannya terkait dengan kegiatan tetap dilaksanakan di tanggal 22 dan 23 karena ini akan segera ya. Kemudian lanjut untuk materinya tetap seperti itu karena ini memang tujuannya yang beda. Terus terkait dengan pembiayaan yaitu karena tadi sudah disampaikan seperti itu. Kalau misalnya mau dipermurah lagi ya kita akan upayakan di piagam ya. Piagamnya harus dicetak sendiri. Tapi kalau Bapak Ibu kepala sekolah biar piagamnya dicetakkan dan tanda tangan basah ya tetap biayanya 150.000. Ya, itu saja yang bisa yang sampaikan terkait dengan simpulan kegiatan rapat hari ini dalam persiapan workshop yang akan kita laksanakan. Oke, itu saja. Ada lagi Pak Oyan? Itu Pak D. Ya. Ya, sedikit aja. Ya. Nanti karena dana BOS tahap 2, tahap 3 ini belum cair, saya mohon nanti kepada semua kepala sekolah mendatangi dulu dana kegiatan karena waktunya sudah mepet ini. Sehingga supaya bisa digunakan biaya kegiatan workshop yang berjalan. Jadi kepala sekolah saya mohon nanti halanginlah dulu. Jadi tetap kita 150, jadi piagamnya kan otomatis sertifikatnya ditandatangani basah oleh Pak Kades. Terima kasih Pak De, itu aja informasi saya.
Terima kasih Pak Wayan Sri. Baik, cukup Pak Hartama nggih. Sudah. Nggih, Bapak Ibu guru yang tiang banggakan, demikian tadi penyampaian materi dan juga sesi tanya jawab. Karena berhubung waktu sudah habis, yang ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Made Sudarme selaku Korwil Kubu Tambahan sudah mendampingi kami dan sekaligus sebagai narasumber pada kegiatan kita hari ini. Pak Made Hartama juga dan juga seluruh guru, Bapak Kepala Sekolah yang hadir dalam kesempatan hari ini, kami ucapkan banyak terima kasih. Permohonan maaf dari saya jika ada kesalahan saya dalam membawakan acara ini, dan saya tutup acara ini dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Selamat siang. Mungkin langsung isi absen nggih, yang belum isi absen silakan di kolom chat sudah di-share absen untuk kehadiran hari ini. Dan Bapak Ibu yang berkepentingan lain bisa left dari room. Nggih, untuk semua Bu Eka. Nggih. Masih terekam Pak ya? Masih. Nanti yang hentikan dulu ya.